Anda TV menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari Ahad 12 Syawal 1437 Hijriah, setelah salat subuh di Masjid Al-Muhajirin Sidoarjo ini, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu, membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada pagi hari ini adalah sebuah tema yang berkaitan dengan akidah. Tema yang mungkin secara lahiriah tidak terlihat, akan tetapi pembicaraan ini akan sangat berpengaruh terhadap kelakuan lahiriah kita. Tema ini tidak seperti membicarakan perihal ibadah-ibadah praktis seperti sholat, puasa, zakat, berdoa, baca Quran, berbakti orang tua,
tidak membicarakan itu. Dia tidak ada terlihat secara praktek, tetapi dia berkaitan dengan keyakinan hati, yaitu yang disebut dengan akidah. Dan kita ketahui bersama bahwasanya menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah, iman pengertiannya adalah qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil jinan. Ucapan dengan lisan, orang yang beriman harus mengucapkannya dengan lisannya tentang keimanannya. Kemudian mengamalkan dengan anggota tubuh dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian meyakini dengan hati. Nah, porsi yang ketiga ini yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Kami Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu pembicaraan yang berkaitan dengan akidah, dengan amalan hati, keyakinan seorang muslim tidak terlihat secara lahiriah, akan tetapi dia merupakan pondasi dasar amalan-amalan lahiriah. Oleh karenanya pembicaraan ini sangat penting, karena dia termasuk dari bagian substansi keimanan, salah satu bagian dari iman, yaitu al-i'tiqadu bil jinan, meyakini dengan hati. Ketika kita mengatakan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi tadi perlu digarisbawahi, tema ini penting karena berkaitan dengan akidah, dan akidah adalah pondasi dasar atas amal-amal ibadah yang kita kerjakan selama ini. Jika akidah rusak, maka bisa dipastikan amalannya pun rusak. Saya jadi teringat perkataan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah di dalam kitab beliau tentang penjelasan hadis Jibril. Beliau bercerita tentang kedudukan ikhlas, dan keikhlasan adalah amalan hati yang berkaitan dengan akidah, amalan hati. Beliau mengatakan wa manzilatul ikhlas, dan kedudukan keikhlasan lil amali ka al asasi lil bunyan war ruhi lil badan. Kedudukan ikhlas terhadap sebuah amal itu seperti pondasi dalam sebuah bangunan, dan seperti ruh di dalam sebuah jasad. Pondasi dalam sebuah bangunan dan ruh dalam sebuah jasad. Fa kama anna al-bunyan la yuntafa'u bihi illa bitashdidi aslihi, wa sebagaimana kata beliau, bangunan tidak bisa tegak, la yastaqirrul bunyan illa bitaqwiyati asasi, kecuali dengan menguatkan pondasinya dan menjaga agar pondasi tersebut tidak goyah, tidak hancur. Wa kadzalika al-amalu bidunil ikhlas, demikianlah amal tanpa keikhlasan tidak akan bisa diambil manfaatnya. Dan jangan pernah bisa berharap amalan yang tidak ikhlas diambil manfaatnya, karena tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, ana aghna syuraka'i 'anil syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal di dalamnya
ia menyekutukanku, maka aku tolak dia dan sekutunya dan amalannya. Kemudian beliau mengatakan, wa kama annal jasada la yahya illa birruh fakadzalikal amal bidunil ikhlas. Dan sebagaimana jasad manusia tidak akan hidup tanpa ruh, maka begitulah seorang yang beramal tanpa keikhlasan, tidak ada ruh dalam amalnya, tidak ada semacam penyemangat di dalam amalnya. Ibadahnya terkadang hanya sekedar rutinitas, sholat 5 waktu rutinitas, puasa Ramadan rutinitas, orang bersahur, orang berbuka, dia ikut rutinitas, tidak ada nilai-nilai berkah Ramadan di dalam tubuhnya. Makanya di dalam bulan Ramadan ada sebagian orang ketika sudah masuk bulan Ramadan dia ingin keluar, ingin cepat-cepat. Kapan ya Lebaran? Kapan bodoh? Kapan? Kenapa? Karena dia tidak merasa nyaman dengan hari Ramadan. Ini disebabkan permasalahan akidah. Lihat pentingnya akidah. Maka yang kita bicarakan sekarang ini adalah perkara akidah. Kami ahlu sunnah wal jamaah. Ketika kita membaca kami ahlu sunnah wal jamaah, apa yang terbesit di dalam hati Bapak Ibu dan pikiran Bapak Ibu sekalian? Mohon, saya ingin ada interaktif. Ketika Bapak membaca kata kami ahlu sunnah wal jamaah, berarti apa? Ucapkan saja yang ada terbesit di dalam hati Bapak. Silakan, ada yang mau nyoba? Nggak disuruh push up kalau salah. Berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Lihat kata-katanya, orang ahli bahasa mengatakan fahmus su'al nisful jawab. Memahami pertanyaan itu setengah dari jawaban. Pertanyaan saya, ketika Bapak membaca kami ahlus sunnah wal jamaah, apa yang ada di dalam benak hati Bapak? Kalau Bapak tadi mengatakan yang ada dalam hati saya dan benak pikiran saya adalah mengamalkan Al-Quran dan hadis. Yang lain tadi yang angkat tangan di tengah. Ya. Saya merasa mengikuti sunnah. Ketika kita katakan kami ahlus sunnah wal jamaah, itu berarti sebuah pengakuan, klaim, ya, klaim. Maka di sini timbul dua pertanyaan. Kenapa kita mengklaim kita kelompok ahlus sunnah wal jamaah? Apa urgensinya orang mengklaim ahlus sunnah wal jamaah? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, apa itu bukti-bukti ahlus sunnah wal jamaah? Jadi orang kalau mengklaim sesuatu di pengadilan saja, kalau dia mengklaim sesuatu harus ada bukti. Kalau nggak bukti, maka klaimnya, pengakuannya, tuduhannya tidak akan diterima. Rasulullah SAW bersabda, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Artinya, bukti bagi siapa yang menuduh, yang mengaku, ya, dan bagi siapa yang tertuduh merasa tidak benar, maka dia cukup untuk mengatakan demi Allah itu tidak benar. Begitu dalam pengadilan Islam. Nah, tema ini sengaja saya angkat karena beberapa sebab. Salah satu sebab terbesar adalah celaan, cemoohan, sematang gelar yang tidak pantas diberikan kepada kaum muslimin karena ingin mengerjakan Al-Quran dan Sunnah. Dia dicela bukan dengan Al-Quran dan Sunnahnya, dia dicela dengan gelar-gelar lain. Wahabilah, ya, ataupun salafi wahabilah, ataupun terorislah, ya. Maka ini kita katakan kami ahlus sunnah wal jamaah.
sebagai pengklaiman atas diri kita, dan sebagai pengingkaran yang menuduh seseorang macam-macam. Ya, dan ingat Pak, menuduh seorang muslim itu dosa besar. Menghina seorang muslim dosa besar. Ya, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim saudara muslim yang lain, tidak menzaliminya, tidak menghinanya, tidak menyerahkannya kepada musuh. Ini jadi tema kita, kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu fungsinya adalah agar ketika kita mengklaim kita Ahlus Sunnah, kita benar-benar tahu sebenarnya Ahlus Sunnah itu siapa, buktinya apa, ciri-cirinya bagaimana. Dan juga ketika kita mengatakan kami Ahlus Sunnah adalah bantahan kepada orang-orang yang menuduh kaum muslimin yang ingin mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sematan gelar-gelar yang tidak pantas. Gelar-gelar yang tidak pantas. Baik, ketika kita mengatakan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti di situ ada beberapa kata menjadi satu kalimat. Kami Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ada 4 kata. Kami adalah kata yang menunjukkan banyak dan pengakuan diri kita. Kelompok kami. Ahlu artinya pengikut. Sunnah, nah ini kita bicarakan sekarang. Sunnah dan jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Kita bicarakan sekarang as-sunnah. As-sunnah secara bahasa artinya adalah at-tariqah was-sirah, jalan atau kebiasaan. Ini arti sunnah secara bahasa, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Athir dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Athar. Terjadi perbedaan di antara para ulama bahasa Arab. Kata as-sunnah apakah hanya digunakan untuk jalan yang baik, kebiasaan yang baik, atau juga jalan yang buruk dan kebiasaan yang buruk? Ini masih membicarakan secara bahasa. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama bahasa. Ibnu Manzur di dalam kitab beliau Lisanul Arab mengatakan pendapat yang kedua, bahwa kata as-sunnah bisa dikatakan jalan yang baik dan jalan yang buruk. Ya, kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang buruk sesuai dengan apa yang dia lakukan. Makanya beliau mengatakan as-sunnah as-sirah hasanatan kanat au qabihah. Artinya sunnah adalah jalan atau kebiasaan baik yang baik atau yang buruk. Apa contoh di dalam Al-Quran bahwasanya sunnah bisa diambil dengan kebiasaan yang baik? Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, sunnata man qad arsalna mir qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila. Surat Al-Isra ayat 77. Sunnah orang-orang yang telah kami utus sebelum engkau dari rasul-rasul kami. Nah, ini kata-kata sunnah menunjukkan kepada baik atau buruk. Kebiasaan para rasul baik atau buruk? Berarti sunnah di sini dipakai, diucapkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah dalam kata mengandung kebaikan atau keburukan? Baik. Baik. Di sana ada dalil yang menunjukkan bahwa sunnah adalah sunnah yang buruk. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Kahfi
ayat 55. Wa ma mana'an nas an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin. Dan tidak ada manusia yang menahan dirinya untuk beriman ketika datang petunjuk kepada mereka, dan tidak mau mereka beristighfar kepada Rabb mereka kecuali datang sunnatul awwalin. Sunnah di sini sunnah generasi orang-orang pertama. Sunnah di sini maksudnya adalah secara bahasa yaitu azab, kebiasaan orang-orang terdahulu yang kena siksa. Ini berarti menunjukkan sunnah apa? Kebiasaan yang buruk. Lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum hatta al-qudzata bil qudzah hatta law dakhalu juhra rabbin la dakhaltumuh." Qulna ya Rasulullah al-yahudu wan nasara, qala faman. Artinya sungguh, di sini ada penekanan, beberapa penekanan, dan nanti sedikit aja menyimpang, ada faedah menarik di sini. Sungguh kamu akan benar-benar, lihat dua, lam dan nun. Sungguh kamu akan benar-benar mengikuti sunnah-sunnah. Lihat kata sunnah. Orang-orang sebelum kalian, setapak demi setapak, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke dalam lubang dhab, biawak Arab, maka kalian akan masuk ke dalamnya. Itu testimoni dari Rasulullah SAW, pernyataan tegas bahwa kita pasti, sebagian dari kita pasti akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kita. Kemudian para sahabat ingin menegaskan lagi, siapa mereka yang kita akan ikuti itu? Al-Yahudu wan Nasara. Apakah mereka yang engkau maksud kaum Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah SAW mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Lihat, kata-kata sunnah dipakai tapi untuk apa? Kebiasaan buruk. Ini menunjukkan benar perkataan Ibnu Mamnu di dalam kitab beliau Lisanul Arab. Lisanul Arab itu Pak, kamus bahasa Arab berbahasa Arab. Sama kayak di Indonesia juga kamus besar bahasa Indonesia. Ya, sama. Ini kamus besar bahasa Arab, berbahasa Arab. Maka arti sunnah baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, pelajarannya dari hadis tadi dulu, yang mengikuti sampai ke lubang biawak Arab tadi, ditemukan secara penelitian lubang biawak Arab itu berkelok-kelok, berbelok-belok, dan banyak sekali lubangnya. Maksudnya kata pensyarah hadis bahwa meskipun jalannya sulit, tidak ada manfaatnya, tetap kalian akan ikuti. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Dan ada penemuan menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mengomentari hadis yang berbunyi, man tashabbaha biqaum fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Kata beliau, at-tashabbuhu fil zahir yurithul mahabbata fil batin. Artinya, menyamakan diri dengan seseorang dalam perkara lahiriah, pakaian, atribut, topi, ya, apa saja dalam perkara lahiriah, itu mewariskan kecintaan di dalam hati. Makanya Pak, dalam perayaan-perayaan hari raya selain Islam, jangan pernah main-main iseng memakai atribut perayaan-perayaan orang-orang selain Islam, karena itu mewariskan kecintaan di dalam hati. Oleh karenanya, yang biasa memakai misalkan topi merah pada waktu perayaan hari tertentu, misalkan, ya, itu kadang-kadang kalau ditanya tentang agama selain Islam, mereka agak sulit menyalahkan karena mereka sudah cinta dengan
yang dia serupai. Sama juga kalau seandainya seseorang mencintai seorang ustadz misalkan, dia akan ikuti penampilannya. Wah, Ustadz Abdurrahman Thaib begini, saya ikut ah. Dia ikuti. Kenapa? Karena dia cinta kepada orang tersebut. Itu satu penemuan menarik, bahwa perkaranya bukan hanya menyerupakan diri dalam perkara lahiriah, bukan hanya sekedar oh ini kan yang penting kan saya muslim masih bersyahadat. Enggak ya, kita bukan menggagalkan syahadat Anda, akan tetapi di sana ada bahaya laten yang akan masuk ke dalam hati Anda. Ketika Anda menyerupakan diri, maka itu mewariskan rasa cinta di dalam tubuh Anda. Padahal rasa cinta, wala, dan rasa benci, bara, itu hanya dibangun di atas apa Pak? Keislaman. Tidak boleh dibangun di atas selain Islam. Ini. Yang kedua, penemuan menarik berdasarkan hadis tadi riwayat Imam Abu Dawud tadi, yaitu at-tashabbuhu wat-tanasubu fil zahir yurithu al-fi'la fil zahir. Artinya menyerupakan diri dalam perkara lahiriah itu akan mewariskan kesamaan kelakuan di dalam perkara lahir. Ya, dan ini musyahad, ini sudah terbukti. Orang yang menyerupakan diri dalam pakaian, dia akan berusaha untuk berlaku, berucap sebagaimana pakaian yang dia pakai. Misalkan, ya, kan pernah ada tuh di sosial media orang yang menyerupakan diri dengan seorang dai, ya, dengan seorang dai, pakai surban, kemudian pakai pakaian persis seperti si dai ini. Maka dia akan berbicara, berlaku dengan persis seperti dai ini. Mungkin contohnya agak kurang jelas. Contoh yang lain yang biar lebih jelas lagi. Orang biasa, orang awam, umum, tidak tahu bahasa Arab, tidak bisa baca Quran, tapi pakaiannya pakaian kiai. Surbanan, kemudian jubahan, itu salamnya udah beda. Cara menolehnya beda. Assalamualaikum. Ya. Nek orang awam ini benar. Orang kurus, krempeng, tidak model jadi tentara, tapi pakai pakaian tentara. Jalannya beda. Gitu? Kenapa? Karena perkara lahiriah mewariskan kelakuan dan perbuatan di dalam sehari-harinya. Ini bahayanya. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu faedah menarik bahwa kadang sesuatu yang tidak manfaat dia akan ikuti, dan itu kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, ini menunjukkan bahwa sunnah secara bahasa adalah artinya yaitu baik kebiasaan atau jalan, baik yang buruk ataupun yang baik. Sekarang sunnah secara istilah syar'i, apa pengertiannya? Pengertian sunnah secara istilah syar'i. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada perkataan menarik yang saya anggap perkataan ini jami' mani', mengumpulkan seluruh perkataan dan membuang perkataan yang tidak perlu dalam sebuah pengertian dan definisi. Seperti perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, as-sunnah hiya at-tariqul masluk fayashmalu dhalika at-tamassuk bima kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sunnah adalah jalan yang dilalui, maka itu mencakup seluruh, maka hal tersebut mencakup berpegang teguh kepada apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW dan khulafa'ur rasyidun minal i'tiqadat wal a'mal wal aqwal, wa hadhihi hiya sunnah al-kamil. Baik itu berupa akidah yang kita bicarakan sekarang, ataupun amalan
ataupun ucapan. Itulah pengertian sunnah yang sempurna. Jadi kalau kita ingin mencatat, sunnah adalah jalan yang dilalui, dan jalan tersebut mencakup apa saja yang dilalui oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, baik berupa perkara akidah yang berkaitan dengan perkara hati, ataupun ucapan berkaitan dengan lisan, ataupun perbuatan berkaitan dengan anggota tubuh. Sebagaimana kita jelaskan di awal, iman dikatakan 3 orang beriman: qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa i'tiqadun bil jinan, meyakini dengan hati, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Ini arti sunnah. Ya, orang-orang ketika mengaku sunnah maka dia harus mengakui ini, dia harus melakukan ini, menjalani yang dijalani oleh Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidun. Itu pengertian sunnah. Berarti ketika kita katakan kami ahlu sunnah, berarti kami pengikut sunnah Nabi dan para khalifah Rasyidah yang baik-baik. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kalau tadi kita sudah pelajari makna sunnahnya, sekarang kita pelajari siapa ahlu sunnah. Ya, siapa ahlu sunnah? Saya akan sebutkan perkataan ulama abad ke-5 Hijriah. Jadi ketika saya mengangkat kajian ini, jangan sampai ada perkataan, "Oh, itu kan ilmunya baru, kelompoknya baru 300-an tahun yang lalu." Ya, semenjak kerajaan Arab Saudi diangkat baru ada itu. Enggak, ini sudah lama. Perkataan seperti ini sudah lama, dari mulai semenjak abad ke-5 Hijriah. Dan perlu diketahui bersama, abad ke-5, ke-6, ke-7 itu mulainya tumbuh kelompok-kelompok yang sangat bermacam-macam dari pengikut hawa nafsu dan bid'ah. Makanya para ulama kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan tentang pengertian siapa ahlus sunnah untuk membedakan mana yang ahlus sunnah dan mana yang bukan ahlus sunnah. Dan perlu diketahui bersama juga bahwa kata ahlus sunnah ini kata emas. Makanya saya katakan tadi di awal, timbul pertanyaan dari tema kita ini, apa urgensinya kita mengangkat tema kami ahlus sunnah? Nanti kita akan jawab itu. Apa pentingnya kita belajar kami ahlu sunnah? Apa pentingnya saya menyatakan saya ahlu sunnah wal jamaah? Apa pentingnya? Kita akan pelajari nanti. Kita pelajari dulu siapa ahlu sunnah. Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, nama beliau Ibnu Hazm ini adalah Ali bin Ahmad, dan terkenal dengan Ibnu Hazm, terkenal dengan kitabnya Al-Muhalla. Beliau mengatakan, wa ahlu sunnati nadkuruhum ahlal haqqi wa man adahum fa ahlul bid'ah. Ya. Ahlu sunnah yang kita kenal, mereka lah ahlu pengikut kebenaran. Selain mereka pasti pengikut bid'ah. Ini penyebab, salah satu penyebab urgensinya membicarakan ahlu sunnah. Karena selain ahlu sunnah pasti ahlu bid'ah. Tidak ada pilihan lain, nggak ada pilihan ketiga. Selain ahlu sunnah maka pasti ahlu bid'ah. Tidak ada pilihan lain. Makanya orang berbondong-bondong mengklaim dirinya ahlu sunnah. Tapi yang menjadi ukuran bukan sebuah klaim, yang menjadi ukuran apa? Sebuah apa? Bukti, ciri. Ya. Makanya lihat perkataan beliau, ahlu sunnah yang kita kenal, yang kita sebut adalah pengikut kebenaran, dan selain mereka pengikut kesesatan. Lihat, kemudian beliau mengatakan, fa inna sahabata radhiyallahu anhum wa kullu man salaka nahjahum min khiyarit tabi'in thumma ashabul hadith wa man tabi'ahum min al-fuqaha jilan fajilan ila yaumina hadha wa man iqtada bihim min al-awami fi syarqil ardi wa gharbiha rahmatullahi alaihim. Sesungguhnya mereka adalah para sahabat. Ini kemudian beliau menyebutkan siapa ahlus sunnah. Para sahabat, satu, dan setiap orang yang menjalani
metode beragama mereka dari kalangan tabi'in. Di sini ada penjelasan bahwa para ahlu sunnah yang pertama kali siapa? Para sahabat. Jadi saya kemarin di perjalanan saya lihat ada sebuah logo organisasi tertentu gitu, kemudian di bawahnya tertulis ya, penjaga tradisi ahlu sunnah wal jamaah. Penjaga tradisi ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ada sebuah logo organisasi, dengan logonya dia pakai jaket, kemudian di situ tertulis penjaga tradisi ahlu sunnah wal jamaah. Ketika seseorang mengklaim dirinya penjaga tradisi ahlu sunnah wal jamaah, inilah sikapnya. Siapa yang mengikuti para sahabat dengan baik? Kenapa? Karena Ibnu Hazm mengatakan wa kullu man salaka nahjahum min khiyarit tabi'in. Setiap yang mengikuti metode beragamanya para sahabat dari pemimpin-pemimpin yang baik dari kalangan tabi'in. Berarti ada tabi'in yang kadang-kadang dia tidak mengikuti jalan mereka. Siapa saja yang mengikuti jalan mereka, maka mengikuti jalan para sahabat, mereka ahlu sunnah. Paham maksud saya ini? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma ashabul hadis. Kemudian para pengikut ahli hadis. Wa man tabi'ahum minal fuqaha. Dan barang siapa saja yang mengikuti mereka dari para ahli fikih, para imam-imam fikih. Jilan fajilan, generasi per generasi, ila yaumina hada, sampai generasi kita. Berarti ahlu sunnah siapa? Para sahabat dan yang mengikuti mereka. Gampangannya seperti itu ya. Ini para ikhwah. Wa man ittaba bihim minal awam fi syarqil ard wa gharbiha rahmatullahi alaihim ajma'in. Dan siapa saja yang mengikuti para sahabat dari kaum awam, kaum muslimin, bukan penuntut ilmu, bukan ahli ilmu, tapi awam kaum muslimin yang mengikuti kebiasaan para sahabat, mereka pun disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah ya, baik di timurnya bumi ataupun di baratnya bumi. Lihat lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perkataan yang menarik juga dari ulama abad ke-6 Hijriah. Beliau meninggal 557, yaitu Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan, siapa ahlu sunnah? Beliau mengatakan, wala raiba fi anna ahlan naqli wal atharil muttabi'ina athar Rasulillah wa athar ashabihi hum ahlus sunnah. Tidak diragukan bahwa para orang-orang yang meriwayatkan hadis, yang meriwayatkan riwayat-riwayat, yang mengikuti kebiasaan Rasulullah dan para sahabatnya, merekalah ahlu sunnah. Lihat, ahlu sunnah sangat kental dengan hadis. Ahlu sunnah sangat kental dengan kebiasaan para sahabat. Siapa yang mengklaim ahlu sunnah, maka dia mewajibkan dirinya untuk mengikuti hadis-hadis Rasul. Apabila ada perkataan seorang alim bertentangan dengan nas dalil dari Al-Quran ataupun ayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang sahih, maka dia harus tinggalkan perkataan alim tersebut dan dia mengikuti Al-Quran dan hadis. Itulah yang disebut dengan siapa? Ahlus sunnah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi perkataan yang menarik juga, perkataan pendek dan ringan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi tadi abad kelima, ulama abad kelima, ulama abad ke-6, ulama abad ke-7. Dan ini juga ulama abad ke-8. Dan ini juga bantahan kepada orang-orang yang mengklaim bahwasanya tuh kelompok-kelompok itu ya ajarannya baru, imamnya saja baru 800 tahun sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal baru ada kelompok itu. Enggak, dari mulai semenjak dahulu. Karena yang kita bicarakan ketika Anda mengklaim ahlus sunnah, maka kita mengikuti para siapa Pak? Para sahabat. Ya, kadang orang alergi dengan
sebuah nama, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Alergi orang, aneh saya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat, beliau mengatakan humul mutawassikuna bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mattufiqa alaihi as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Ini lebih ringan. Siapa ahlu sunnah? Mereka lah yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguh apa saja kepada apa saja yang disepakati oleh para sahabat dari kaum muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan tabi'in dengan pengikutan yang baik. Itulah ahlu sunnah. Siapa yang mengikuti itu ahlu sunnah. Enggak susah, pengertiannya tidak jelimet. Yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, maka itulah ahlu sunnah. Yang berpegang teguh kepada apa yang disepakati oleh para sahabat, itulah ahlu sunnah. Yang berpegang teguh kepada apa yang dikerjakan oleh para tabi'i yang mengikuti sahabat, itulah yang disebut dengan ahlu sunnah. Siapapun dia, kaya, miskin, keturunan Rasul, bukan keturunan Rasul, alim, awam, ya, orang perkotaan, orang perdesaan, orang Jawa, Kalimantan, siapapun dia yang mengerjakan ini disebut dengan ahlu sunnah. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, setelah kita mengetahui siapa ahlu sunnah, maka poin selanjutnya, di dalam perkataan para ulama diambilkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul bahwa ahlu sunnah tidak memiliki nama atau gelar yang dikenal dengannya kecuali yang dikaitkan dengan dan disandarkan dengan Islam. Makanya kalau ada kelompok-kelompok, saya ulangi ya pernyataannya, ahlu sunnah tidak memiliki nama, tidak memiliki gelar yang dikenal nama dan gelar tersebut kecuali ada sandarannya dengan Islam. Makanya kalau ada kelompok-kelompok yang mengaku dia menyandarkan diri dengan Islam, lihat namanya. Ya, namanya. Disinilah tercelaknya berkelompok-kelompok selain kelompok ahlu sunnah, karena itu akan memecah-mecah kaum muslim. Bayangkan Bapak Ibu, di zaman dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang dari kaum Ansar mengatakan, ya lal Ansar, wahai kaum Ansar, kesini kita kumpul. Kaum Muhajirin mendengar, ya lal Muhajirin, wahai kaum Muhajirin, sini kita kumpul bersama. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Padahal penamaan Ansar dan Muhajirin itu disebutkan dalam Al-Quran surah Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dan generasi pertama dari kaum muslimin, dari kaum Muhajirin dan Ansar. Penamaannya syar'i, tetapi ketika tujuan penamaan tersebut ingin mengelompokkan diri, maka ini tercela. Tidak bersatu dengan kaum muslimin, maka ini tercela. Makanya di situ tercelanya apa? Kelompok-kelompok, ya, yang tidak menyatu kepada kelompok ahlu sunnah secara umum. Maka perhatikan, kalau ada kelompok-kelompok yang di dalamnya kita disuruh masuk ke dalamnya, kemudian berbaiat di situ, berjanji, bla 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 bla, yang tidak membawa kata ahlu sunnah, maka keluar dari kelompok tersebut. Ya, karena itu akan memecah belah kaum muslimin. Perhatikan perkataan Imam Malik rahimahullah, disebutkan di dalam kitab Al-Intiqa fi Fadaili Thalathah Al-Imam Al-Fuqaha yang ditulis oleh Ibnu Abdul Bar. Beliau mengatakan ahlus sunnah laisa lahum laqabun yu'rafuna bih, la jahmiyun wala qadariyun wala rafidhiyun. Ahlu sunnah adalah
Mereka tidak memiliki gelar yang dikenal dengannya. Ya, tidak memiliki gelar kecuali Ahlus Sunnah. Kecuali di gelar tersebut berkaitan dengan keislaman. Tidak dikatakan sebagai kelompok Jahmiyah, tidak dikatakan sebagai kelompok Qadariyah, tidak dikatakan sebagai kelompok Syiah Rafidhah. Ahlus Sunnah nggak punya nama kecuali bersandar kepada Ahlus Sunnah tadi, kepada Islam tadi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan di dalam kitab Al-Ibanah As-Sughra yang ditulis oleh Ibnu Battah. Beliau mengatakan, "Man aqarra bismin min hadhil asma' al-muhdatsah faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqih." Barang siapa yang menyatakan dirinya dengan sebuah nama yang nama-nama tersebut baru, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan keislaman dari lehernya. Ini hati-hati yang mengikuti kelompok-kelompok, ya, yang bahayanya kelompok ini, Pak, wala dan baroknya akhirnya kepada kelompok, bukan kepada Islam. Ya, makanya Ahlus Sunnah dia kelompok terbesar yang berpisah darinya itulah kelompok-kelompok yang kecil-kecil yang tercela. Lihat lagi perkataan Maimun bin Mihran. Beliau mengatakan, "Iyyakum wa kullu ismin yusamma bighairi Islam." Jauhi kalian dan setiap nama yang dinamai dengan selain nama Islam. Maka Ahlus Sunnah sekali lagi tidak memiliki nama-nama dan gelar-gelar kecuali yang ada sandarannya dengan Islam. Di antara nama-nama tersebut, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah dinamai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama lain dari Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita katakan tadi Ahlus Sunnah sudah kita pahami. Ini yang Jamaah dari mana? Maka perhatikan baik-baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, kemudian Darimi dan yang lain-lainnya, dan hadisnya sahih dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlal kitab iftaraqu dinahum ala 72 millah." Sesungguhnya ahli kitab, kaum Yahudi dan Nasrani, terpecah belah agama mereka menjadi 72 ajaran. Wa inna hadhihi ummah sataftariqu ala 73 millah, yani ahwa kulluha finnar illa wahidah wa hiyal jamaah. Dan sesungguhnya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 ajaran, yaitu ajaran di sini disebutkan yakni ahwa, ajaran yang sesuai dengan hawa nafsu. Nah, di sini terdapat pelajaran menarik. Pertama pelajarannya dari hadis ini kabar dari Rasulullah, umat ini akan terpecah belah. Maka siapapun yang menolak kabar ini maka perlu dikoreksi kembali syahadatnya. Dan kabar ini harus kita percayai sebagai konsekuensi syahadat kita, bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Dan ketika seorang dai, ustaz, kiai, ulama, habib menyampaikan hadis ini, bukan berarti dia sedang mengklaim dirinya yang paling benar, yang sering dituduhkan kepada kita Ahlus Sunnah. Ya, tuh lihat orang yang sok benar sendiri, surga dipakan dewe. Di mana makan surga itu? Ya, tuh sok benar sendiri, surga dimakan sendirian. Ya, tuh lihat orang-orang yang mensucikan dirinya. Enggak, kita bukan sedang mensucikan diri, kita sedang menjelaskan hadis Rasul bahwasanya Nabi memberikan kabar
salawatullah wassalamu wabarakatuh alaih memberikan kabar umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Bukan sedang mengklaim diri sendiri, dan tidak boleh mengklaim orang yang paling suci. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian sucikan diri kalian. Sesungguhnya Allah yang lebih mengetahui siapa yang lebih bertakwa di antara kalian. Itu satu ya. Jadi jangan sampai ada sebagian orang kadang-kadang alergi dengan kata dengan hadis ini. Lu lihat, bagi-bagi umat. Nabi SAW memberitahukan. Ada lagi orang alergi dengan hadis bid'ah, ya, sitik-sitik bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Itu yang bersabda nabimu, rasulmu, yang kamu bersyahadat dengannya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap sesuatu yang baru dalam agama disebut dengan perbuatan bid'ah. Coba sekarang kalau ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan kita, ya, kemudian ada orang yang menentang-nentang itu. Jangan bicara bid'ah, jangan bicara, ini ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ada nanti di dalam agama orang yang mengada-ngada dalam agama, itu sebuah keniscayaan, kepastian. Sama hadis ini, ada nanti di tengah umat yang terpecah belah, sebuah keniscayaan. Seluruhnya di dalam neraka kecuali satu, al-jamaah. Makanya disebut ahlu sunnah wal jamaah. Ya, makanya disebut sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Jadi jangan sebagian kaum muslimin alergi dengan mendengar hadis ini. Tidak. Hadis ini kabar nabawi, wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dari hawa nafsu kecuali itu ada wahyu, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita terima. Kenyataan pahit bahwa Rasulullah SAW mengabarkan umat ini akan terpecah belah menjadi 73. Seluruhnya di neraka kecuali siapa? Al-jamaah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna ummati sataftariqu ala 72 firqatan kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah." Sebelum saya lanjutkan, ada sedikit faedah menarik, yaitu tentang hadis yang diriwayatkan tadi. Yang pertama saya sebutkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada pelajaran menarik dari cerita seorang Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan, bapaknya sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu wa radallahu, beliau itu terlambat masuk Islam. Dalam artian sebelum penaklukan kota Mekah baru masuk Islam. Penaklukan kota Mekah tahun berapa, Pak? Ayo, sejarahnya. Tahun keberapa? Masa tidak ada yang tahu? Penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah itulah Abu Sufyan masuk dalam agama Islam. Jauh. Sekitar berapa tahun Nabi Muhammad SAW? 21 tahun menjadi Nabi dan Rasul, baru masuk Islam. Apa penyebabnya, Pak? Karena Abu Sufyan orang terkenal di kota Mekah. Nah, apa pelajarannya, Pak? Bu, pelajarannya adalah kadang-kadang kebenaran sulit diterima oleh orang-orang yang berkedudukan tinggi. Nasihat-nasihat sulit diterima oleh orang-orang yang berkedudukan tinggi. Dalam kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang orang tua sulit menerima nasihat dari anaknya. Ya, nah ini diperbaiki akhlak orang tua terhadap anak-anaknya. Kalau memang orang tua yang salah, maka jangan mengatakan kamu ini anak baru bau kencur saja, belum bau garam. Berapa kilo garam sih sudah kamu makan? Jangan.
Kalau memang salah, ya terima. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, dengan Islamnya Abu Sufyan radhiyallahu anhu arda, ini membuktikan bahwasanya akhlak Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia. Beliau mendudukan mana orang yang pantas untuk didudukan pada pada tempatnya. Makanya beliau mengatakan, "Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin, man dakhala Masjidil Haram fahuwa amin, man dakhala baitahu fahuwa amin." Siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia aman. Ini ketika terjadi penaklukan kota Mekah. Kaum muslimin yang pada waktu itu jumlahnya kalau tidak salah 150.000 kaum muslimin masuk merangsek ke dalam kota Mekah. Beliau mengatakan, siapa yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan, dia selamat. Siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, dia selamat. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya, dia selamat. Ini menunjukkan bahwa kita harus meletakkan orang-orang yang memang pantas untuk diletakkan di tempat tersebut. Yang tua, yang mempunyai kedudukan, yang lebih berilmu. Ini akhlak seorang muslim. Dan begitulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan dia sehari-hari. Yang ketiga, pelajaran dari cerita Abu Sufyan, saya bisa menyimpulkan juga dari ceritanya orang munafik. Saya ingin bertanya, Pak, dalam sejarah Islam, kapan kemunafikan terjadi? Ada yang tahu? Di kota Madinah. Selama Nabi Muhammad SAW 13 tahun di kota Mekah berdakwah, tidak ada orang munafik. Yang ada cuma dua kelompok, Islam kafir, Islam musyrik. Nggak ada orang munafik. Kapan ada penduduk ataupun pengikut orang munafik di ketika berhijrah ke kota Madinah? Apa sebabnya? Sebabnya begini. Abdullah bin Ubay bin Salul, beliau adalah orang yang dulu, sebelum Nabi Muhammad SAW pindah ke kota Madinah, orang yang sangat diagung-agungkan, dimuliakan, dihormati, mempunyai kedudukan yang tinggi di tengah kaum penduduk kota Madinah. Dan sebentar lagi dia memegang tampuk kepemimpinan. Datang Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Orang-orang banyak masuk Islam, akhirnya nama Nabi terangkat. Nah, di sini mulai timbul apa, Pak? Hasad. Ya, di sini mulai timbul hasad. Yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul hasad kepada Nabi Muhammad SAW. Ini orang baru, kok sudah banyak pengikutnya. Nah, berarti hasad salah satu hal penyebab penolak kebenaran. Makanya, Pak, kalau ada orang yang ngeyel-ngeyel, ya, sudah kita sebutkan ayat Al-Quran, hadis Rasul, masih saja, pokoknya saya, ini pendapat saya. Mau bid'ah, mau syirik, ini pendapat saya. Loh, nggak bisa. Ini biasanya orang seperti ini di dalam dirinya ada apa? Hasad. Dan hasad itu, Pak, dosa sifat paling terburuk. Makanya Allah dalam surat Al-Falaq menyebutkan sifat berlindung diri dari sifat buruk yang paling terakhir adalah berlindung diri dari sifat hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Paling terakhir disebutkan oleh para ahli tafsir, li'annahu akhassut tabai, karena dia adalah sifat yang paling terburuk, itu hasad. Tadi malam sudah saya sebutkan di Gersik. Hasad, hasad adalah penyebab tertumpah darah pertama kali di bumi, pembunuhan pertama di bumi, maksiat pertama di bumi gara-gara hasad. Hasad penyebab pertama terjadi maksiat di atas langit dilakukan oleh siapa kepada siapa? Iblis. Hasad kepada siapa? Adam alaihissalam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Gara-gara hasad
Maka Nabi Yusuf alaihissalam terpisah dari bapaknya yang sangat mencintainya selama 40 tahun gara-gara hasad. Maka hasad itu akhassut tabai, sifat yang paling buruk. Nah, di sini ini terdapat beberapa pelajaran sama dengan beberapa orang-orang kafir Quraisy, pemuka-pemuka kafir Quraisy tidak masuk Islam gara-garanya apa? Hasad. Nah, maka bisa kita ambil pelajaran salah satu sebab menolak kebenaran karena sifat hasad. Bukan karena dia ingin memang menolak, enggak. Dia sudah tahu itu benar, tetapi karena hasad yang dia sudah ada di dalam dirinya sehingga dia menolak tentang kebenaran tersebut. Lihat perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati sataftariqu ala 72 firqatan, kulluha finnar illa wahidah, wa hiyal jamaah." Sesungguhnya umatku akan terpecah belah menjadi 72 kelompok. Seluruhnya di dalam neraka. Lihat, yang mengatakan seluruhnya di dalam neraka ini Nabi Nuh. Bukan dari kantong kita sendiri, kecuali al-jamaah. Sebelum saya lanjutkan pembicaraan, tadi ada di dalam hadis sebelumnya dari Muawiyah bin Abi Sufyan juga ada perkataan, yaitu mereka akan terpecah belah menjadi 73. Ahlul kitab terpecah belah menjadi 73. Umat ini terpecah belah menjadi 73. 73 millah. Disebut di sini yakni ahwa, millah ajaran, artinya ajaran pengikut hawa nafsu. Maka Pak, bisa dipastikan seluruh yang menyelisih Al-Quran dan hadis mereka sedang mengikuti apa? Hawa nafsu. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran begitu banyak, ya. Di dalam Al-Quran disebutkan begitu banyak bahwasanya yang sedang mengikuti selain ajaran Al-Quran, maka mereka mengikuti ajaran hawa nafsu. Lihat, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu." Kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela sampai kamu mengikuti ajaran mereka. Itu sudah nas dari Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian orang masih kalau toleransi. Ya, enggak akan rela. Sebaik apapun seorang Nasrani, sebaik apapun seorang Yahudi, maka dia tidak akan pernah rela kecuali sampai kita mengikuti ajaran mereka. Ini penegasan dari Al-Quran. Maka jangan pernah tertipu. Orangnya baik, pesantren dibikin, bangunan dan segala macam. Enggak. Tujuannya pasti ini. Mana yang lebih shadiq, yang lebih jujur perkataannya? Perkataan manusia atau perkataan Allah Subhanahu wa taala? Allah yang memberitahu seperti ini. Ya. Qul inna hudallahu wal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah lah sebenar-benar petunjuk. Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Makanya Pak, bisa kita tegaskan dari sini, setiap ajaran yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, dia adalah sedang mengikuti apa? Hawa nafsu. Pasti itu Pak. Pasti. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, praktek kita sehari-hari. Dalam sholat misalnya, ya, orang yang lalai dengan sholatnya pasti sedang sibuk dengan hawa nafsu. Allah berfirman dalam surat Maryam, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat." Maka akan menggantikan setelah mereka orang-orang yang meremehkan sholat. Kapan si fulan meremehkan sholat? Kalau sedang mengikuti syahwat hawa nafsu. Lihat saja, introspeksi diri kita. Kapan kita terlambat sholat berjamaah? Karena apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu terhadap makan,
hawa nafsu terhadap minum, hawa nafsu terhadap tidur, hawa nafsu terhadap wanita, hawa nafsu terhadap harta. Selalu itu sangat erat kaitannya. Yang lalai sholat pasti sedang mengikuti hawa nafsu. Kapan kita terlambat sholat Id? Ya Allah, sholat Id telat. Ya, Id telat. Dan dia mengira sholat itu seperti khutbah Jumat. Sholat Jumat khutbah duluan. Ya, dia datang pas khutbah. Loh, habis khutbah, kok orang bubar sholat endi? Sudah ente telat. Ya, sholat Id telat, subhanallah. Atau sholat Id masbuk paling terakhir. Itu masbuk paling terakhir itu kapan datangnya, Pak? Hah? Sebelum salam. Pengalamannya, Pak? Ya, sholat masbuk paling terakhir. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kapan itu bisa terjadi? Ketika mengikuti hawa nafsu. Makanya semua penyimpangan terhadap Al-Quran dan Sunnah adalah sebenarnya sedang mengikuti hawa nafsu. Itu kaidah, Pak. Kaidah. Lihat dalam surat An-Nur, Allah berfirman, rijalun la tulhihim tijarah wala bay' an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Surah An-Nur ayat 34 kalau tidak salah. Laki-laki disebut oleh Allah sebagai laki-laki, rijal. Kan biasa kalau bahasa kaum jamaah Arab tuh rejal, ini rejal. Maksudnya rejal itu ini orang pernah dengar ya, Pak? Ini rejal. Itu orang jamaah itu biasa begitu. Intinya orang yang gentle. Orang yang gentle adalah orang yang perdagangan dan jual belinya tidak melarikan dia dari berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, membayar zakat dan ingat akhirat. Ini baru rejal. Ini baru orang gentle, tidak mengikuti hawa nafsu. Maka ukur saja, Pak, introspeksi diri kita. Kadang-kadang setiap penyimpangan terhadap Al-Quran dan Sunnah, baik itu dalam perkara akidah, ataupun ibadah praktis, ataupun muamalah, ataupun tingkah laku, itu ternyata kita sedang mengikuti hawa nafsu. Contoh misalkan, resepsi pernikahan, walimatul ursh, atau resepsi perkawinan, makan, ya, makannya sambil berdiri, gitu. Ini katanya simbol kemodernan. Itu enggak modern, itu deso, enggak punya bangku. Subhanallah, iya. Ya, sudah makan sambil berdiri, kemudian pakai tangan kiri, tidak pakai bismillah, ada ikhtilaf. Dan yang menyediakan tempat berdosa, yang mempunyai acara berdosa. Lihat, tujuannya apa? Mengikuti hawa nafsu. Ya, demi rawon, demi bakso, demi ini, demi ini. Ya toh? Demi kikil, demi goreng. Ini para ikhwan yang semua, pokoknya garis bawahi baik-baik, tancapkan di dalam benak kita. Semua penyimpangan terhadap Al-Quran dan Sunnah, baik dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, adalah karena hasil mengikuti hawa nafsu. Dan itulah agamanya pelaku bid'ah. Nggak cukup dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berzikir dengan suara yang lirih, dengan suara yang khusyuk, menunduk, menyembunyikan. Nggak cukup, harus teriak-teriak, harus menari. Ya, coba antum bayangkan, pernah nggak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terbesit di dalam pikiran kita? Pernahkah Abu Bakar nari seperti yang orang nari, ya, ajaran zikir sambil nari, muter-muter? Pernah terbayangkan? Hasya wa kalla, sama sekali tidak pernah. Berarti itu murni hawa nafsu. Salawatan, dangdutan, ya, murni hawa nafsu.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang berkata, oh, itu kan baik selawatan daripada dia dangdut koplo, saweran lagi. Kan baik selawatan dangdutan. Maka kita katakan laukana khair lakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aula bihada. Kalau seandainya itu baik, niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dahulu mengerjakannya itu. Karena tidaklah sebuah kebaikan kecuali Allah akan menampakkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sebuah kebaikan apapun. Ini para ikhwan, apa fungsinya, Pak? Ketika saya mengatakan tadi, tidak ada sebuah kebaikan apapun kecuali akan ditampakkan dan diamalkan oleh Rasul SAW. Kenapa demikian, Pak? Ada yang bisa jawab? Agar apa? Agar tujuannya apa? Agar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya manusia yang paling mulia. Ya, nggak ada yang melebihi kemuliaan di hadapan Allah dibandingin kemuliaan Rasulullah SAW. Itu fungsinya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nama yang pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang siapa Ahlus al Jamaah ini? Yang kalau dalam bahasa Indonesia al Jamaah artinya kesatuan. Maka dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al Jamaah adalah ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Itulah jamaah. Makanya yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah harus ada dalam benaknya, saya mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Ya, jangan ngeyel, enggak saya mengikuti ustadz ini aja. Ente mau bilang apapun terserah, pokoknya ustadku, kiaiku. Enggak bisa, Pak. Nggak bisa begitu. Harus kalau seandainya ada perkataan yang bertentangan dengan Nabi dan para sahabatnya, maka kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Itulah Ahlus Sunnah. Yang ingin saya ucapkan, saya lupa tadi tentang hawa nafsu tadi. Lihat kelompok kaum liberal. Mereka kenapa berani mengatakan cerita-cerita dalam Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran seperti kisah Nabi Adam dengan iblis, seperti kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, Nabi Ibrahim dengan Namrud, kemudian Sulaiman dengan Ifrit, kemudian macam-macam kisah banyak. Ya, itu kata mereka tidak faktual. Bisa dikatakan Allah mendongeng menurut mereka. Bapak saja kalau dituduh, saya tuduh Bapak ini tukang dongeng, marah nggak, Pak? Marah. Itu makhluk bagaimana kalian? Apa penyebab mereka berani mengatakan seperti itu? Apa, Pak? Hawa nafsu. Hawa nafsunya apa? Bahwa hawa nafsu mereka, Islam tidak boleh mengklaim agama yang paling benar. Islam tidak boleh mengklaim agama yang paling benar. Karena semua agama sama. Nah, itu hawa nafsu mereka. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat akibat hawa nafsu ini kadang-kadang berujung fatal. Mengatakan kisah dalam Al-Quran tidak faktual, tidak benar. Berarti Allah dongeng, Allah bohong, Allah dusta, seperti pembuat skenario film. A'udzubillah. Ada lagi yang mengatakan bahwa surga itu adalah fiktif, hanya sebatas mengiming-imingi manusia agar mau beramal. Itu substansinya, itu intinya. Adapun surganya, ya, kenapa, Pak? Karena hawa. Ya, semua penyimpangan terhadap Al-Quran dan Sunnah, baik dalam aspek akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, disebabkan karena mengikuti hawa nafsu. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau ditanya siapa itu jamaah, maka ma'ana alaihi yauma wa ashabi, yang mengikuti ajaranku dan para sahabat, itu jamaah. Ini nama pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama yang kedua yaitu Al-Firqah An-Najiyah. Dan ini
akhirnya terdapat urgensi. Kenapa kita membicarakan tema ini? Ya, apa pentingnya membicarakan kami Ahlussunnah wal Jamaah? Kenapa semua kelompok mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah? Karena ini, karena Ahlussunnah adalah firqah najiyah, kelompok yang selamat. Selamat dari apa? Dari api neraka. Dalilnya mana? Tadi hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadhihi ummah sataftariqu ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahid." Sesungguhnya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 firqah, kelompok, kecuali satu. Seluruhnya firqah-firqah tersebut, kelompok-kelompok itu di dalam neraka. Yang selamat makanya disebut dengan al-firqah an-najiyah. Apa namanya, Pak? Al-firqah an-najiyah. Apa namanya, Pak? Al-firqah an-najiyah. Ya. Dan ini bukan nama baru, ini nama dari hadis Rasul. Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnar. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, seluruhnya di neraka, kecuali satu kelompok. Siapa? Al-Jamaah. Makanya nama lain dari Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-firqah an-najiyah. Apa namanya, Pak? Al-firqah an-najiyah. Baik, nama yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari, yaitu At-Taifah Al-Mansurah. Nama lain dari Ahlussunnah wal Jamaah At-Taifah Al-Mansurah, pakai ta. At-Taifah Al-Mansurah. Taifah itu adalah sekelompok manusia. Al-Mansurah artinya yang diberikan kemenangan. Dan ini juga terdapat urgensi. Kenapa membicarakan tema ini? Apa pentingnya membicarakan tema ini? Karena Ahlussunnah orang-orang yang akan selalu mendapat kemenangan sampai hari kiamat. Ahlussunnah orang-orang yang selalu mendapatkan kemenangan sampai hari kiamat. Makanya kita ingin belajar apa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa mereka? Apa bukti-bukti? Kalau seorang mengklaim Ahlussunnah, apa bukti-buktinya? Ya, apa dalil yang menunjukkan bahwasanya nama lain dari Ahlussunnah wal Jamaah adalah At-Taifah Al-Mansurah. Dan ini sekali lagi saya katakan, ini salah satu pentingnya belajar Ahlussunnah. Kenapa? Karena Ahlussunnah lah yang menang sampai hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Imam Ibnu Majah, dari Muawiyah ibn Qurrah, dari Qurrah ibn Iyas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati mansuri." Masih akan ada saja ta'ifah, kelompok dari umatku yang diberikan kemenangan. Makanya namanya apa? At-Taifah Al-Mansurah, pakai shad. At-Taifah Al-Mansurah. La yamurrun, tidak akan membahayakan mereka, man khazalahum, yang mencelakakan mereka, enggak akan. Hatta taqumas sa'ah, sampai dibangkitkan hari kiamat. Makanya Pak, ya, kita sebagai orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah berpegang teguh kepada hadis ini. Orang kafir, musyrik, berapapun makar mereka, tipuan mereka untuk menghinakan kaum muslimin, tidak akan bisa melawan hadis ini. Rasul sudah menegaskan, masih akan ada umatku yang diberikan kemenangan sampai hari kiamat. Tidak akan ada yang membahayakan mereka, yang mencela atau menyelisihi mereka. Ya, ahlu bidah, apapun yang mungkin beberapa sekolah ditutup, masjid-masjid diambil alih, mendengarkan di beberapa sosial media berita, betul? Ya, jangan takut. Ahlussunnah la tazalu ta'ifah min ummati mansurin. Masih akan ada saja sekelompok dari umatku yang diberikan kemenangan. Tidak akan membahayakan mereka siapa saja yang mencelakakan mereka sampai dibangkitkan hari kiamat.
sampai ada Dajjal, ada yang memperjuangkan Ahlus Sunnah ini. Bukankah ada ceritanya? Pemuda yang melawan Dajjal, pernah mendengar ceritanya? Ya. Pemuda yang melawan Dajjal, disuruh oleh Dajjal pemuda tersebut untuk beriman, tidak mau dia. Dia mengatakan, "Anta Dajjal kama haddatsana Rasulullah SAW." Engkau adalah Dajjal sebagaimana yang diriwayatkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Kemudian Dajjal mengatakan, bagaimana kalau aku hidupkan kedua orang tuamu dan kedua orang tuamu tersebut menyuruhmu untuk beriman kepadaku, apakah kamu beriman? Maka pemuda tersebut, lihat, masih akan ada yang mendapatkan kemenangan. Kata pemuda tersebut, la anta Dajjal kama haddatsana Rasulullah SAW. Tidak, engkaulah Dajjal sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW kepada kami. Hidupkanlah dua orang tua pemuda tersebut dari bangsa jin, menyerupai dua orang tua tersebut, dua orang tua pemuda tersebut. Tetap dia tidak mau beriman. Bagaimana kalau seandainya aku belah badanmu, kemudian aku berjalan di tengah badanmu, kemudian badanmu kembali lagi, apakah kamu beriman? Tidak, engkau adalah Dajjal sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah SAW. Lihat, meskipun satu, itu pun disebut dengan kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah, akan terus diberikan kemenangan sampai hari kiamat. Maka jangan takut Pak, makar orang-orang. Kita sibukkan diri dengan menuntut ilmu, mengamalkannya, menyebarkan akidah yang benar, tidak tersibukkan dengan politik. Semua kadang-kadang ingin menjadi politikus. Politikus. Ya. Waduh Ustadz, gimana ini komunis? Aduh Ustadz, gimana ini Syiah? Aduh Ustadz, gimana ini orang-orang kafir sudah banyak ke Indonesia? Aduh dan aduh. Ya, ente bisa apa? Ya, omong doang. Bisa apa? Nggak ada yang lain. Pemegang kebijakan bukan ente. Kadang-kadang orang sibuk. Pernah ada orang yang SMS saya, Ustadz, alhamdulillah Ustadz, 5 tahun ini saya sudah mengenal sunnah, tetapi saya kok dapat syubhat. Dia ngaku sendiri itu syubhat. Saya kok dapat syubhat. Kenapa dakwah salaf, dakwah sunnah ini tidak memperhatikan masalah politik? Itu lihat Ustadz, peraturan-peraturan daerah banyak yang digagalkan yang bernuansa Islam. Seakan-akan ustadz-ustadz kita diam akan hal ini. Mana perjuangannya? Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, ini syubhat. Ya, tidak ada perjuangan yang paling bisa menancapkan keimanan dibandingkan perjuangan akidah. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya saya agak benci kadang-kadang orang yang menyebarkan di media-media sosial padahal dia sudah mengaji, memberitakan tentang keadaan Indonesia akan seperti ini, dikuasai oleh ini, ya. Tugas kita menguatkan akidah sehingga jika ada tawaran dunia yang menjual akidah kita, maka tidak. Sehingga dengan pembelajaran akidah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, akan ada manusia-manusia militan yang datang ke seorang raja mengatakan, aslim taslam wa illa atika birijal yuhibbunal hayah minal maut. Masuk Islam engkau wahai raja, maka kamu akan selamat. Kalau tidak, aku akan datangkan dengan pasukan orang-orang yang lebih menginginkan kematiannya dibandingkan hidupnya. Kapan mereka bisa seperti itu? Itu fakta sejarah. Kapan mereka bisa seperti itu? Ketika dicekoki dengan akidah yang kuat. Selama hidup Rasul SAW 23 tahun menjadi Nabi dan Rasul, senantiasa perjuangan akidah yang beliau dahulukan. Lihat peperangan Uhud. Peperangan Uhud para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad SAW akibat sebagian bermaksiat atas perintah beliau, kemudian beliau terdesak. Kemudian Abu Sufyan, Khalid bin Walid mengatakan, "Yaumun lana wa yaumun alaina." Dulu kami kalah, sekarang kami menang wahai Muhammad. Di perang Badar dia kalah. Di perang Uhud mereka merasa menang. Kemudian Rasulullah SAW diam saja. Karena itu perkara dunia. Menang kalah perkara dunia. Lalu setelah itu dia mengatakan,
Lalal uzza walaysa lakumul uzza. Nah, ini berkaitan dengan akidah. Wahai Muhammad, kami memiliki berhala Uzza yang memberikan kemenangan, dan kalian tidak memiliki berhala seperti Uzza. Maka Nabi Muhammad SAW ajibuh, jawab itu. Yang tadi dibiarkan, sekarang berkaitan dengan akidah, jawab itu. Apa jawabannya? Allahu maulana la maula lakum. Allah adalah penolong kami dan kalian tidak ada yang menolongnya. Qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar. Yang meninggal dari kami masuk surga, sedangkan yang meninggal dari kalian masuk neraka. Ini akidah. Ya, makanya Pak, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalam perkara akidah tidak bisa kita toleransi di situ di dalamnya. Yang menyembah Allah menghadap kiblat Ka'bah tidak sama dengan yang menyembah selain Allah dan tidak menghadap kepada kiblat Ka'bah. Ini namanya Taifah Mansurah. Nama yang keberapa itu? Yang ketiga. Yang keempat dan yang terakhir yaitu As-Salafiyun. Nama dari Ahlu Sunnah wal Jamaah yang lain adalah As-Salafiyun. Kalau dalam bentuk jamaah, As-Salafiyun. Kalau dalam bentuk perorangan tunggal, As-Salafi. Dari mana penamaan ini? Dan penamaan ini apakah sesuai dengan syariat atau tidak? Maka jawabannya, penamaan ini sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena arti salaf adalah orang-orang terdahulu. Makanya di dalam Qamus Al-Muhit disebutkan as-salafu man taqaddamaka min abaika wa qarabatik. Secara makna bahasa, salaf artinya adalah orang-orang yang terdahulu dari bapakmu dan kerabat-kerabatmu. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, sebagaimana disebutkan dalam kitab Tahrirul Maqalah min Syarhir Risalah, Al-Qalashani mengatakan as-salafus salih wa huwa as-sadrul awwal ar-rasikhuna fil ilmi al-muhtaduna bihadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salafus salih adalah orang-orang generasi pertama yang dalam ilmunya dan sangat mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang terdahulu namanya salaf. Kalau seandainya banyak, maka salafiyun. Ya. Orang-orang yang mengikuti salaf disebut dengan salafi. Ada ya di belakangnya. Kalau banyak menjadi salafiyun. Ini orang-orang yang mengikuti ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kalau sudah kita tahu nama-nama Ahlu Sunnah, kita ingin tahu apa bukti kalau Anda mengklaim Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tadi cuma setengah dari kajian saya, sisanya belum. Dan ini intinya. Ya, udah capek belum? Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengklaim kami Ahlu Sunnah wal Jamaah, kira-kira apa bukti klaim kita? Kalau ada orang mengklaim di dalam barang, misalkan kita lagi nunggu barang di pesawat gitu, maka kita kan akan memberikan sebuah klaim, ini barang saya dan ini barangnya. Ya, maka petugas akan minta, oh ini stiker barangnya dan disesuaikan. Begitulah sebuah pengklaiman, harus ada bukti. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, kalau tidak salah ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, jika kalian mencintai, di situ kalimat syarat. Maka jawabannya, apa bukti cinta kepada Allah? Fattabi'uni, ikutilah aku. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan hadhil ayah,
ayat ini adalah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatar rasul. Ini adalah ayat sebagai hakim, pemutus keputusan. Setiap siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah, lihat pengikutan dia terhadap Nabi Muhammad SAW. Ada orang-orang kadang-kadang yang menuduh orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul, hadis Nabi, berpegang teguh kepada hadis Rasul, kamu ini kok tekstual sekali. Tekstual, mengikuti hadis saja. Saya pernah dituduh seperti itu, Pak. Pernah dialog dengan seseorang tentang masalah dulu, saya tidak tahu sekarang masih ada atau tidak kebiasaan itu. Dulu sangat terkenal di tengah kaum muslimin, bahkan juga sampai kepada para pejabat, yaitu berobat dengan Al-Quran, tapi caranya menyimpang dari Al-Quran. Misalkan bapak namanya misalkan Fulan, tanggal lahir sekian, kemudian lahirnya di mana, sifatnya apa. Oh, surat yang paling bapak cocok untuk dibaca, diamalkan terus menerus adalah surat Yusuf, karena gantengnya kayak Nabi Yusuf. Ya, misalkan seperti itu. Yang bapak ini, ya, bapak lahirnya sekian, kemudian sifatnya begini. Oh, surat yang paling bapak cocok baca adalah surat yang di dalamnya ada cerita Nabi Musa dengan Bani Israel. Surat apa itu? Surat Al-Baqarah. Ya, karena keteguhan hati beliau. Nah, ini adalah amalan-amalan orang pada waktu itu, yaitu setiap orang mempunyai surat masing-masing. Nah, pertanyaan saya, itu penentuan surat terhadap setiap orang dari mana dalilnya? Orang ini marah, kamu kok dalil terus. Ya, tekstual sekali. Oh iya, penentuan seseorang, si fulan suratnya Yusuf, si fulan suratnya Al-Baqarah. Kenapa nggak dibalik? Yang ini surat Safi, yang ini surat Yusuf. Ya. Kenapa? Dari mana dalilnya? Karena kita tidak bisa menentukan sesuatu yang mutlak, membatasi sesuatu yang mutlak tanpa dalil. Para ulama mengatakan, man qayyadal mutlaqa fahuwal mubtadi'. Siapa yang membatasi sesuatu yang mutlak tanpa dalil, maka dia ahli bid'ah. Ya. Pengkhususan membaca sesuatu pada hari Jumat, pengkhususan membaca zikir sesuatu pada hari Jumat, pada hari ini, itu tidak ada pengkhususan kecuali berdasar dalil. Tidak boleh dikhususkan. Paham ya? Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita harus ada mengklaim. Ketika kita mengklaim harus ada bukti. Buktinya apa? Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti orang yang cinta kepada Allah. Itu bukti ahlu sunnah wal jamaah. Sekarang kita ingin ambil bukti-bukti Anda ahlu sunnah wal jamaah. Dan mudah-mudahan bukti-bukti ini memotivasi kita untuk benar-benar mewujudkan klaim kita bahwa kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ada 3 bukti dasar, 3 bukti pokok lah. Yang pertama, mengagungkan dalil-dalil syariat. Mengagungkan dalil-dalil syariat. Apa dalil-dalil syariat, Pak? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pokok yang kedua, bukti pokok yang kedua, bahwa Anda ahlu sunnah bersandar hanya kepada hadis sahih. Yang pokok yang ketiga, bukti pokok yang ketiga, yaitu bersandar kepada pemahaman yang benar terhadap dalil-dalil syariat. Bersandar kepada pemahaman yang benar terhadap dalil-dalil syariat. Ini bukti seorang yang mengaku ahlu sunnah. Dia harus mengagungkan dalil-dalil syariat, tidak boleh menghinanya,
Kemudian yang kedua, dia bersandar kepada hadis sahih. Yang ketiga, dia bersandar kepada pemahaman yang benar terhadap dalil-dalil syariat. Bisa dipahami ini, tiga ini? Bisa. Kalau bisa, ya selesai kajian kita. Oke, saya akan rinci satu-satu sesuai dengan waktu yang ada. Kita selesai jam 7, 15 menit saya akan rinci 3 poin ini. Habis itu pertanyaan. Perhatikan baik-baik. Bukti pokok yang pertama. Apa tadi, Pak? Mengagungkan dalil-dalil syariat. Dalilnya dulu. Dalil bukti pokok ini apa? Bahwa kita kalau mengaku ahlu sunnah harus mengagungkan dalil-dalil syariat. Apa dalilnya dari Al-Quran? Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Artinya, dan kembalilah kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepada Allah. Ini bukti nyata. Orang yang ahlu sunnah senantiasa dia bersandar, senantiasa dia mengagungkan dalil-dalil syariat dengan cara kembali kepada Allah. Semua permasalahan dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau sudah dapat jawabannya dari Al-Quran dan Sunnah, yang ada hanyalah menerima, istislam dengan sebenar-benar penerimaan, tanpa ada rasa benci, rasa berat, seperti yang dilakukan oleh manusia-manusia yang mendapat ridha Allah. Dan inilah gaya hidup para sahabat. Ya, istislam, benar-benar tunduk patuh, menyerah diri kepada Allah. Apapun keputusan Allah dan Rasulnya. Suatu ketika mereka dalam peperangan Tabuk, dalam keadaan wa kunna fi maja'ah, kami sangat-sangat lapar. Maja'ah itu artinya sangat-sangat lapar. Lalu mereka menyembelih keledai liar, keledai piaraan. Ya, keledai piaraan. Sembelih, dimasak, tinggal dibagikan. Sudah masak, tinggal dibagikan. Datang utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahli." Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk makan daging keledai piaraan. Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang diridhai oleh Allah, oleh para sahabat? Tidak ada kecuali sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan, kami sedang lapar wahai Rasulullah, besok mau berperang bagaimana? Enggak ada. Dibalik fa'afa'naha al-qudur. Lalu kami balik, kami tumpahkan makanan tersebut. Ini yang disebut dengan pengagungan terhadap dalil-dalil syariat. Sangat istislam, menyerah diri, sangat tunduk patuh. Dalil yang lain, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 51-52. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman hanyalah, kata innama menunjukkan kepada pembatasan, hanyalah apabila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya hanyalah mengatakan sami'na wa ata'na. Enggak ada perkataan lain. Kami dengar, habis itu kami patuh. Enggak, kami dengar, kemudian kami mikir dulu, mau kerjakan enggak ya? Itu sesuai dengan akal kita enggak ya? Enggak, dengar, patuhi, selesai. Begitu sifat orang-orang yang beriman. Ini para ikhwah. Dan itulah contoh dari pengagungan terhadap dalil-dalil syariat. Sekarang, kalau kita lihat di zaman salaf, makanya nama lain dari ahlu sunnah apa tadi? Salafiyun. Karena diambilkan dari para sahabat yang disebut dengan as-salafus salih. Di zaman salaf banyak praktek mengagungkan dalil-dalil syariat. Di antaranya yang pertama, mengagungkan hadis Rasul. Ini cara pertama salafus salih, bagaimana mereka mengagungkan dalil-dalil syariat. Mereka mengagungkan hadis Rasul. Lihat, ada riwayat menarik Pak, hadis riwayat Imam Muslim. Diceritakan oleh Abu Qatadah rahimahullah. Beliau bercerita, kunna inda Imran bin Husain fi rahtin minna. Suatu ketika kita di majlis Imran bin Husain.
Imran bin Husain adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fina Bushair bin Ka'ab. Di tengah-tengah kita pun ada duduk seorang yang bernama Bushair bin Ka'ab. Kemudian Imran bin Husain meriwayatkan hadis. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u khairun kulluhu, atau qala al-haya'u kulluhu khair. Kata Imran bin Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan begitulah majlis-majlis para sahabat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sifat malu kebaikan seluruhnya. Dalam riwayat yang lain, sifat malu seluruhnya adalah baik. Jadi kalau ada kita punya anak-anak, Pak, anak perempuan kah, anak laki-laki kah, kadang-kadang dia sangat pemalu, biarkan saja, itu baik. Ustaz, mohon maaf Ustaz, ini anak isinan orangnya, biarin, ya. Nggak mau salaman mungkin karena malu, biarkan, tapi ajari salaman, ya. Biarkan dia malunya itu, biarkan, karena itu sifat baik. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lalu setelah meriwayatkan hadis tersebut, Bushair bin Ka'ab berkata, inna lanajidu fi ba'dil kutubi awil hikmah anna minhu sakinatan wa waqaran wa minhu dha'f. Wahai Imran bin Husain, yang meriwayatkan hadis namanya siapa tadi? Imran bin Husain. Ini Bushair bin Ka'ab mengatakan, kita mendapati di dalam beberapa tulisan, di dalam beberapa hikmah, memang sifat malu itu baik, mendatangkan ketenangan, kewibawaan. Tetapi dari sifat malu juga terdapat kelemahan. Maka apa yang terjadi? Faghadiba Imran hatta marrat 'ainah. Imran bin Husain marah sampai memerah matanya. Dan beginilah gaya para sahabat mengagungkan sabda Rasul. Makanya Pak, wajar kalau kita marah terhadap hadis-hadis yang dicela. Hadis tentang merapatkan sholat, hadis tentang memanjangkan jenggot, hadis tentang cadar, hadis tentang meninggikan celana dari dua mata kaki. Itu dicela, wajar kita marah, karena para sahabat pun marah. Dan begitulah cara kita mengagungkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukti klaim kita bahwa kita ahlus sunnah wal jamaah. Kok ada orang mengaku ahlus sunnah wal jamaah mengatakan masalah merapatkan saf itu enggak penting. Coba ente ngomong di hadapan Nabi Muhammad SAW itu. Berani? Memang masalah penting juga menjaga kekhusyuan. Akhirnya dari salat yang khusyuk kemudian seseorang berakhlak yang baik, tidak melakukan fahsya dan munkar. Akan tetapi hadis merapatkan salat sebenarnya adalah tujuan agar bisa khusyuk sholat. Itu loh. Begitu hadis Rasul. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar ketika para sahabat marah, hatta marrat 'ainah, marah sampai memerah matanya. Kemudian yang aneh, Bushair ini bin Ka'ab masih saja mengatakan bahwa di dalam sifat malu itu ada ketenangan, wibawa, tapi juga ada kelemahan. Sampai akhirnya Imran marah sejadi-jadinya. Sampai para sahabat yang lain yang duduk di majelisnya Imran mengatakan, wahai Aba Nujaid, kunyahnya Imran bin Husain, biarkan, innahu minna, innahu la ba'sa bih. Dia Bushair ini kawan kita, bukan orang munafik, tidak mengapa. Bushair ini kawan kita, bukan orang munafik, tidak mengapa. Laisa muttahaman bil nifaq, bukan orang yang terkenal atau tertuduh dengan kemunafikan. Lihat para ikhwah, begini pengagungan para salafus saleh terhadap hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh yang lain lagi, hadis riwayat Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar. Nama bapak Abdullah bin Umar siapa? Umar bin Khattab. Ya. Nama anaknya siapa? Abdullah. Yang meriwayatkan ini Abdullah bin Umar. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajida idza sta'dhannakum ilayha. Jangan kalian larang istri-istri kalian pergi ke masjid untuk sholat berjamaah jika ia meminta izin kepada kalian, wahai para suami. Statement Rasulullah seperti itu. Tidak boleh melarang istri yang ingin pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah.
jika sang istri meminta izin. Lalu ada seorang yang bernama, perhatikan namanya, Bilal bin Abdullah bin Umar. Siapa Bilal ini? Nama bapaknya Bilal siapa? Abdullah. Nama kakeknya Bilal siapa? Umar. Berarti ini anaknya Abdullah, cucunya Umar. Berarti kerabat sendiri, keluarga sendiri. Bilal mengatakan, wallah lanamna'hun, demi Allah kami akan larang istri-istri kami pergi ke masjid. Padahal tadi hadis Rasul jangan dilarang. Ya, yang meriwayatkan hadis ini sang bapak yang mengatakan demi Allah aku akan larang sang anak. Apa yang terjadi kepada bapaknya? Bagaimana pengagungan terhadap hadis Rasul? Lihat, beliau mengatakan fa'aqbala alaihi Abdullah. Maka Abdullah mendatangi Bilal, berhadapan dengan Bilal. Fasabbahu sabban sayya. Abdullah sang bapak menghina, mencela habis-habisan anaknya. Ya, kata perawi yang meriwayatkan celaan tersebut, ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qad. Aku tidak pernah mendengar Abdullah mencela seseorang seperti celaan dia kepada anaknya. Apa sebabnya? Ingin mengagungkan kalam Nabi Muhammad SAW, hadis Rasul SAW. Begitulah contoh praktek dari para salafus saleh mengagungkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqal Abdullah bin Umar mengatakan, ukhbiruka an Rasulillah wa taquluna lama ma'hun. Aku sekarang berbicara tentang hadis Rasul, lalu kamu tentang kami akan larang. Apa-apaan ini? Ya. Maka Pak, wajar kita kalau seandainya kita marah ada hadis-hadis Rasul yang dicela, dihina. Kemudian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, praktek salafus saleh yang kedua dalam mengagungkan dalil-dalil syariat, yaitu sangat teliti dalam melaksanakan sunnah. Kalau mengangkat tangan sejajar dengan telinga, ya. Kalau mengangkat tangan sejajar dengan bahu, kita kerjakan. Karena memang harus teliti dalam melakukan sunnah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cerita akan hal itu. Teliti dalam melakukan sunnah itu termasuk bentuk pengagungan para salafus saleh terhadap dalil-dalil syariat. Contohnya misalkan Imam Malik dulu, kita ambil dari Imam Malik. Cerita Imam Malik, cerita dari sahabat dulu ya. Salafus saleh, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan di dalam kitab Al-Khatib Al-Baghdadi oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, bahwa Ibnu Jurayj meriwayatkan anna Tawus akhbarahu. Tawus seorang tabi'i memberitahu kepada Ibnu Jurayj annahu sa'ala Abdullah ibn Abbasin 'anil raka'ataini ba'da al-'asr. Tawus bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang 2 rakaat setelah sholat asar, boleh nggak dikerjakan? Fanahahu anhuma. Abdullah bin Abbas melarang untuk mengerjakan sholat setelah 2 rakaat setelah asar, karena tidak boleh. Maka qala Tawus, terbalik saya. Ada Ibnu Jurayj bertanya kepada siapa? Kepada Tawus, kepada Abdullah bin Abbas. Ibnu Jurayj bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang sholat 2 rakaat setelah sholat asar. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan apa fatwanya? Boleh atau enggak? Enggak boleh. Mengerjakan 2 rakaat setelah sholat asar. Nah, berita itu dibawa oleh Ibnu Jurayj kepada Tawus. Wahai Tawus, aku sudah bertanya kepada Abdullah bin Abbas bahwa 2 rakaat yang kamu kerjakan setelah sholat asar itu nggak boleh. Tawus berkata, ma ada'ahuma. Aku nggak akan tinggalkan itu. Kata Tawus, seorang tabi'i. Dijawab oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina.
Tidak pantas bagi lelaki beriman, perempuan beriman, jika Allah dan Rasulnya telah menentukan sebuah perkara, mereka memiliki pilihan lain dari perkara mereka. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ya. Mereka sangat teliti dalam pelaksanaan sunnah. Contoh yang lebih jelas lagi, kita tahu setelah azan subuh tidak ada sholat kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Meskipun dia sedang menunggu iqamah, nggak boleh dia nambah sholat, nggak boleh. Kalau setelah azan subuh hanya ada sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, Sa'id ibnu Musayyab, seorang tabi'i, pernah melihat seseorang habis azan subuh sholat 2 rakaat, terus seperti itu. Sampai Sa'id ibnu Musayyab rahimahullah melarang dia. Kemudian orang ini menjawab, "Ya Aba Muhammad, yu'adzibunillah ala salat." Wahai Sa'id ibnu Musayyab, wahai Abu Muhammad, kunyahnya, apakah Allah akan menyiksa saya kalau saya sholat? Kalau saya sholat, apakah Allah akan menyiksa saya? Saya cuma nambah sholat. Kalau Rasulullah 2 rakaat sebelum iqamah subuh, saya tambah jadi 4, jadi 6, 8, terus sholat. Apakah Allah akan menyiksa saya karena saya sholat? Maka beliau mengatakan, enggak. Allah tidak akan menyiksamu karena kamu sholat. Walakin yu'adzibuka ala khilafi sunnah. Tetapi Allah akan menyiksamu karena menyelisihi sunnah. Lihat, sangat teliti dalam pelaksanaan sunnah. Cerita yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu diceritakan dalam Alkitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Imam Malik, ada seorang yang berkata kepada ini Imam Malik, ini seseorang, wahai Imam, dari mana aku berihram? Min aina uhrim? Kata Imam Malik, dari Dzulhulaifah. Haitsu ahrama Rasulullah SAW. Dari Dzulhulaifah, yang mana Rasulullah SAW berihram di sana. Sebelum menunaikan ibadah haji dan umrah ke Mekah, maka berihram di Dzulhulaifah, penduduknya kota Madinah. Disitulah engkau berihram. Maka orang ini berkata, ya Imam, wahai Imam Malik, uridu an uhrima minal masjid min indil qabr. Aku ingin berihram dari sini, dari Masjid Nabawi, di samping kuburan Rasulullah SAW. Saya bertanya, Pak, mana yang mulia? Miqat Dzulhulaifah dengan Masjid Nabawi, mana yang lebih mulia? Secara keutamaan, Masjid Nabawi. Ya, jelas jauh. Sholat di Masjid Nabawi 1000 sholat dibandingkan sholat di Dzulhulaifah. Tapi apa yang dikatakan oleh Imam Malik? La taf'al, jangan. Engkau nggak boleh berihram di sini, di Masjid Nabawi. Fa inni akhsha 'alaika fitnah. Aku takut engkau mendapat musibah. Orang ini berkata, wa ayyu fitnatin hadhihi? Musibah apa yang aku dapatkan? Innama hiya amyal azidun. Lihat ini perkataan. Sesungguhnya dia cuma beberapa mil. Ini kalau di sini ada Dzulhulaifah, saya cuma menambah beberapa kilometer saya. Saya berihram di Masjid Nabawi. Kan nggak ada apa-apa. Sama seperti orang. Kan cuma nambah gerak-gerak aja. Kan cuma nambah tari-tari aja. Kan nggak ada apa-apa. Maka beliau mengatakan, wa ayyu fitnatin awamu min antara annaka sabaqta ila fadilah qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musibah apa yang lebih besar? Engkau melihat dirimu lebih mendahului kepada sebuah kebaikan dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya katakan tadi. Kenapa setiap kebaikan harus Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya? Agar apa tadi, Pak? Agar terlihat kemuliaan yang hamba yang paling mulia hanya siapa? Rasul. Tidak ada kebaikan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakannya. Makanya Imam Malik mengatakan, musibah apa yang lebih besar? Engkau melihat dirimu lebih baik dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika dia mengatakan, wah saya cuma ingin menambah beberapa kilometer saja. Jadi urusannya bukan beberapa kilometer, bukan beberapa jam, tidak. Urusannya adalah sesuai dengan petunjuk Rasul atau tidak. Kemudian waktu sempit, saya ingin menjelaskan sedikit tentang bersandar kepada hadis sahih. Para ulama bersepakat dalam masalah akidah, halal haram tidak boleh bersandar dengan hadis lemah.
Yang mereka berbeda pendapat hanya dalam perkara fadhailul a'mal. Mengamalkan ini, keutamaannya ini, menjauhi ini, keutamaannya ini. Itu namanya disebut dengan fadhailul a'mal. Adapun akidah atau halal haram, maka tidak boleh kecuali bersandar dengan hadis sahih. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sampai di zaman sekarang pun ini lagi ramai ini di tengah-tengah dakwah, bahwa menyebarkan cerita-cerita. Kita nggak tahu cerita itu sahih atau tidak. Ya, kadang-kadang cerita tersebut ada terdapat di dalamnya tentang berbakti orang tua, bersedekah, menganjurkan ini dan ini. Cukup cerita-cerita dengan hadis-hadis yang sahih, atau cerita-cerita yang memang riwayatnya sahih, cerita nyata, bukan dongeng. Itu lebih baik dibandingkan kita bersandar kepada hadis atau cerita-cerita yang buruk. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bukti pokok yang ketiga yaitu pemahaman yang benar terhadap dalil. Ini salah satu penyebab kenapa akhirnya terjadi penyimpangan terhadap Rasulullah dan para sahabat. Karena dalil tidak dipahami dengan pemahaman yang benar. Dalilnya dari Al-Quran. Itu pernah suatu ketika Nabi palsu masuk TV, coba. Hanya di Indonesia Nabi palsu masuk TV. Nabi palsu itu hukumannya dipenggal, diperangi oleh Abu Bakar, Umar. Ini masuk TV, diwawancarai tamu kehormatan. Wahyumu nopo pak? Kemudian dia jawab lagi, wahyu saya, Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Lihat, pakai Al-Quran, salah nggak dalilnya? Hah? Al-Qurannya salah nggak? Enggak, benar. Cuma pemahaman terhadap ayatnya salah. Nah, ini penting. Makanya Syekh Anis bin Tahir, guru hadis saya di Universitas Islam Madinah, beliau mengatakan untuk menghadapi sebuah permasalahan dalam agama itu mempunyai 3 tahapan. Yang pertama yaitu thalabud dalil, mengumpulkan dalil-dalil yang ada. Yang kedua, thalabu sihhatid dalil, mencari dalil yang sahih. Yang lemah kita tinggalkan. Yang ketiga yaitu thalabu sihhatil istidlal, mencari pemahaman yang benar terhadap dalil yang sahih tadi. Itu 3 tahapan. Dan itu tahapan yang ketiga. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana agar pemahaman kita terhadap dalil tersebut sahih? Maka ada cara. Cara yang pertama, bersandar kepada pemahaman para sahabat. Yang kedua, mengenal dan memahami bahasa Arab. Ini cepat ya. Yang ketiga, mengumpulkan dalil-dalil secara komprehensif dalam sebuah permasalahan. Jangan cuma comot satu dalil tinggalkan yang lain. Comot satu dalil tinggalkan yang lain. Ini tidak akan pemikiran kita tidak akan menyeluruh. Mengumpulkan dalil-dalil yang ada dalam sebuah bab permasalahan. Yang keempat, mengetahui tujuan syariat Islam. Ya, mengetahui tujuan syariat Islam. Saya pernah ada kejadian menarik bahwa ada orang memperbolehkan membuat partai dengan dalil dari Al-Quran. Apa dalilnya? Kalau tidak salah dalam surat Yusuf, min kulli bab. Ada dalilnya, ada bahwa dan masuklah kamu dari setiap pintu-pintu. Kata beliau, ini dalil bolehnya membuat partai-partai. Pintu-pintu tadi kan bermacam-macam. Ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang biru, ada yang ini. Ya, ini dalil bolehnya membuat. Ini sama dengan memelintir Al-Quran. Makanya pentingnya seseorang berdalil dan pentingnya seseorang berdalil yang benar dengan pemahaman yang benar. Dan cara berdalil yang benar dengan pemahaman yang benar sudah saya sebutkan tadi 4.
waktunya tidak cukup. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.